0823 0732 4798. Pemirsa, kali ini saya datang di kandangnya Pak Mulyono. Pak Mulyono ini, dan kebetulan beliau memang pedagang kambing. Pak Mul, Ya. ini sudah berapa tahun ternak kambing? Alhamdulillah udah 1,5 tahun. 1,5 tahun. Ya. Berjalan murni khusus kambing. Iya, murni. Terus perkembangan hari ini harga kambing gimana, Pak Mul? Kalau untuk hari ini termasuk ya bagus lah perkembangannya. Perkembangannya bagus, harganya bagus. Terus bisa nggak kalau jual itu membela pembeli? Artinya pembeli itu dikasih harga murah. Kalau nggak ya biar nggak kemahalan lah, bagaimana ukurannya gitu. Oh bisa. Bisa, Tergantung ya? kita dapat pembeliannya. Kalau kita dapat belinya ukur, kita ngambil standarnya ya ukur lah minimal. Artinya bisa membela pembeli lah ya. Bisa. Artinya kan terkadang jual pembeli ini kan merasa takut kemahalan. Ya benar. Nah ini kan menjadi referensi untuk ditanyakan. Nah selanjutnya Pak Mul, ini kambing ada berapa? Indukan itu yang ujung harga berapa itu? Yang ujung itu kan ada anaknya jantan dengan betina itu 2 ekor anak, 1 indukan ya, itu harga 2.500.000. 2.500.000. Yang sampingnya itu yang anaknya 1. Yang anaknya 1 ini harga itu berapa? Harga yang ini. Yang ini harga 2.000 Mas. Ini 2 juta. Ya. Dengan anaknya ini. Oh. Kalau yang ini anaknya 2 ini ya. Ini anaknya 2. Ini kan betina. Apa namanya? Beberapa bagian kosong ini sering dijual apa gimana? Keluar masuk barang. Keluar masuk barang ke pasar. Ke pasar. Sejauh ini pasar mana aja yang sering Kalau di sini tuh pasarnya Sukanegara, Bangunrejo, terus Srikaton, terus Kota Baru. Kota Baru. Ini kalau ada yang minat dibantu untuk mencarikan kambing bisa nggak? Oh bisa. Bisa. Caranya gimana kalau pengen dibantu lewat Pak Mul? Ya bisa datang ke kandang dulu bisa. Terus mau melalui itu juga bisa. Tapi yang kalau yang untuk lebih enaknya ya kita cek di kandang dulu. Nanti kalau masalah biaya bisa bayar setengah dulu bisa. Artinya kalau ada yang minat dibantu DP ya? DP setengah dulu. DP setengah dulu. Terus Pak Mul, apa namanya? Seumpamanya ini dalam yang pemesan itu jumlah ekornya banyak, 40 ekor, sanggup? Ya mudah-mudahan sanggup. Sanggup ya. Terus ini yang sering hari ini laku itu jantan atau betina sih Pak Mul? Kalau di sini ya kita yang sering dapat yang betina. Yang betina? Oh breedingan? Breedingan. Sering kalau breedingan? Breedingan. Kalau breedingan seringnya standar harga berapa? Standar harga kalau kita ngimbangin aja, kalau yang di sini ya bisa masih di atas 15-an. Di atas 15-an ya? Lihat barang itu. Lihat barang ya. Tapi kalau 15 ke atas ya? 15 ke atas. 15 ke atas. Itu kalau harga 15, indukan tanpa bawa anak segini dapat nggak? Ya. Kurang lebihnya. Ya. Kurang lebihnya segini ya. Lebihnya segini. Kalau ini udah berapa kali laktasi sih ini? Ini udah yang ketiga ini. Oh, udah 3 kali beranak. 3 kali beranak. Terus kalau itu yang jantan harga berapa itu? Yang ini harga 2 karena superan ini ya. Ini harga kalau di sini 3. Itu di kandang ini ya. Satu ekornya berapa ini? Ekornya ini 15-an. Ini ukuran berapa sih tinggi badan? Ukuran sekitar ya kurang lebih 65-70 lah kurang lebih. Kalau yang ini yang besar lagi nih? Ini sama ini. Oh ini sama. Ukuran tingginya selisihnya nggak jauh. Nggak jauh, tapi kalau lihat modelnya bagus yang sebelah sini ya. Ya. Yang ini ya. Yang lagi tiduran ini. Itu harga 15 itu. Ini Jawa Randu Pak Mul. Ini jenisnya Jawa Randu. Jawa Randu. Yang itu koplo. Nah ini koploan.
Yang satu itu besar itu koplo. Kalau nyari kambing koplo kayak gitu susah nggak sih? Ya kalau di sini sih yang kebanyakan yang Jawa Randu. Kebanyakan Jawa Randu. Jadi nyari koplo agak susah ya. Susah kalau koplo. Terus perkembangan ke depan ini harga kambing ini bagaimana Pak Mul? Mau murah lagi atau harganya sudah stabil segini? Kalau ini kayaknya sih bisa tambah melonjak loh, Mas. Sebabnya apa? Sebabnya ya semakin berkurangnya barang. Oh, semakin di pasar semakin sulit. Ini banyak pengiriman kemana aja kok sampai susah cari barang? Ya kalau ke yang sering yang ke Jawa, terus ke mana? Ke Palembang, Jakarta. Jadi Jawa Sumatera ini ya. Sumatera terus ke Bekasi juga iya. Ini kan Lampung Tengah menjadi lumbung kambing ini. Ya. Arti kok kenapa masih sulit? Karena apa ya? Karena saking banyaknya peminat kambing-kambing ini kan, kalau yang apa? Betina-betina itu yang betina breeding keluar sekarang. Sekarang itu betina breeding yang keluar dari Lampung Tengah ya. Iya. Enggak pejantan aja ya. Enggak pejantan. Kalau pejantan justru yang di lokasi ini kan yang banyak apa namanya? Pengepulnya itu. Apa namanya? Ngebok ya. Pengebok sekarang bagusnya harga berapa sih? Ya standarnya kalau mau untuk dipakai nanti bongkaran lebaran haji ya 14-15 ke bawah. Itu ya. Itu baru bagus ya. Berarti yang segini-segini ini ya. Kalau ini nanti besok bisa masuk ini. Untuk lebaran haji. Kalau harga-harga 1 juta itu ketemu nggak nanti sampai lebaran haji? Kalau 1 juta nanti ya ini mungkin sekitar 9 bulan lagi ya. 7 bulan. 7 bulan ya. Ya mungkin kalau dikira-kira udah bisa lah. Sudah bisa ya. Tapi pasti pertumbuhannya ya yang tinggal kita lihat perkembangannya nanti. Kalau perkembangan bagus dari kita ngasih makannya bagus ya, insya Allah udah ada yang masuk. Pak Mul bisa nggak sih kalau nyari bibitan pejantan sama betina itu yang bagus-bagus lah? Kalau pemesan bisa ya. Nanti diambil di kandang sini bisa. Bisa ya. Bisa ya. Bisa. Artinya minta yang pilihan-pilihan bagus. Bisa. Yang jenis-jenis kalau yang inilah Jawa Randu. Jenis Jawa Randu ya. Terus Pak Mul, sejauh ini kalau perkembangan di pasar itu harga kok sering tidak stabil itu gimana? Kan harga di pasar kadang-kadang seringnya dengan di kandang itu kan lebih murah di kandang, ini sebabnya apa? Sebabnya gini. Kalau di pasar itu kan kita kalau diketengin ya. Kalau pengeteng itu kalau misalkan nih kok nggak ada yang mau belanja atau yang mau berangkat, yang pengepul ini, yaitu yang jadi makanya kalau di pasar itu nggak bisa untuk patokan. Oh, kalau pasar nggak bisa buat patokan harga harian. Artinya kalau ini nggak bisa untuk di ora iso dibaleni regone lah ya. Misalnya hari ini harganya apa, nah ketika besok kita bawa lagi nggak taunya harga udah berubah. Beda. Jadi lebih stabil di kandang malah. Iya, kalau di kandang kan kita stabil. Yang menjadi petakutan peternak pemula ini kan beli di pasar takut kemahalan. Nah ini untuk mensiasati beli kok sampai nggak mau beli di kandang terus beli di pasar, ini gimana supayanya nggak kemahalan di pasar? Oh itu gini Mas, tinggal kita nyari apa namanya ukuran barangnya aja. Ukuran barang. Kalau kita misalnya kalau contoh seperti ini ya, kalau ini bisa ditawarin di atas 15 ini kalau di pasar. Di pasar. Kalau di sini saya bisa 3 juta ini dapat 2. Berarti kan bisa aja ini kita dicek 15,5, yang satu 14,5 kan bisa. Bisa. Cuman kalau udah sampai di pasar kita nawarin nggak cuman 1 orang sih ya. Namanya kalau udah bareng-bareng itu bisa tinggi harganya. Yang jadi berarti kalau di kan pasar patokan harganya tidak bisa
jadikan patokan yang pasti gitu ya. Nggak bisa. Karena bisa berubah kapanpun, Bisa tergantung situasi di pasarnya. Ya, lihat situasi lah pokoknya. Itu situasi. Jadi lebih baik enak dibeli di kandang Ya, berarti ya. kita enak ngecek di kandang kalau kita beli juga. Kalau di kandang harga tetap stabil. Tetap standar, Segitu. stabil. Tergantung kita dapat belinya lah. Terus ini kan menjadi peternak pemula, menjadi apa ya, khusus lah yang saya alami itu kan, atau yang lain yang di luar sana alami ini kan menjadi takut toh. Beli kemahalan, jual nanti kemurahan. Ini gimana mensiasatinya biar belinya ya standar, ukur, terus nanti dijual ketemu harga yang bagus. Oh, kita ngukur kalau ini yang dibilang yang pejantan apa yang Semuanya pejantan dan Semuanya. betina. Nah, itu siasatnya gini aja. Kalau misalkan kita dapat nanti belinya di kandang, kita tinggal ukurannya mau kita jangka panjang apa jangka pendek. Jualnya harus punya target berarti. Iya, Ya? harus punya target. Kalau kira-kira kita ya minimal lah 4 bulan atau 3 bulan sekali. Mudah-mudahan Tetap. Tapi kalau sekarang untuk digemukkan bagus untuk di Idul Adha ya. ya. Lebih baik nahan lama waktunya ya. Jangka waktunya agak lama. Kita 3 bulan atau 4 bulan. Jadi kalau Kemudian. bagusnya kalau jual besok itu mepet di Idul Adha atau setelah Idul Adha bagusnya. Prediksi Sebelum Idul Adha bagusnya. bagusnya. Kira-kira kurang ya Hamin 10 lah ya. Jualnya. Hamin 10 mulai sampai Hamin 5. Tapi alhamdulillah kalau di kandang sini kita sih kadang malam takbir juga itu masih ada yang datang. Malam takbir. Ya, Tapi kalau untuk pedagang, untuk peternak yang kapasitasnya banyak, Amin 10 bagusnya ya. Hamin 10 tergantung apa kita situasi di lokasi juga iya. Nah kalau untuk breeding ini pengaruh nggak adalah harga jual di menjelang Idul Adha? Kambing betina Nggak pengaruh. sama aja. Sama aja. Musimnya tidak tergantung musim dia, harga tetap segitu aja. Naik turunnya segitu. Iya. Kalau pejantan berubah ya? Pejantan kita bisa berubah. Bisa berubah ya? Kalau istilahnya Jawa mah kesempatan dagang itu nek memang jual Idul Adha. Kalau Gitu. untuk bandot ya. Kalau pejantan. Tapi kalau untuk betina indukan breedingan kita mah nggak ada pengaruh. Untuk pesan penting untuk peternak yang pemula pengen ternak kambing itu sekarang, pesan yang paling penting supaya menguntungkan gimana? Kalau yang kita untuk pemula, ini contoh untuk kita alami dulu lah ya. Yang penting kita harus yakin aja. Yakin? Yakin yang pertama, terus kedua kalinya kita harus tekun. Ajek lah jorong Jawa nih. Ya aku alhamdulillah mas, ini cuman modalnya modal sorok kasar yang ngomong modal dengkul lah ya. Tapi dengan berjalannya saya telaten, Tambah berkembang. bulet, terus saya terjun ke pasar, alhamdulillah. Ya di kandang saya ini yang untuk breedingannya nggak ada, cuman 2 ekor ini. Kalau yang lain keluar masuk barang. Keluar masuk barang. Iya. Pejantan betina keluar masuk ya. Keluar masuk. Sejauh ini lancar usahanya. Alhamdulillah. Nah, terima kasih Pak Mul ya. Mudah-mudahan usahanya tambah lancar. Amin, amin. Terus amin. tambah berkembang. Amin, amin, amin. Terus peminatnya tambah banyak. Alhamdulillah, amin, amin, amin.